Hai gengs, pernah nggak sih gengs, kamu lihat orang dengan jubah putih, jenggot panjang, terus sujud sampai dahi menyentuh lantai, dan kamu langsung mikir itu pasti orang Islam? Nah, ternyata nggak selalu begitu nih gengs, karena di dunia ini ada beberapa agama dan kepercayaan yang penganutnya punya penampilan dan cara ibadah yang sangat mirip dengan umat muslim. Mulai dari cara berpakaian, gerakan sholat yang hampir identik, sampai puasa yang bahkan lebih ketat dari Ramadan. Berikut ini deretan 8 agama yang kalau kamu lihat sekilas pasti mengira mereka adalah orang Islam. Di urutan pertama ada agama Samaritan, salah satu agama terkecil di dunia yang saat ini hanya punya sekitar 800 pengikut nih gengs. Samaritan sendiri adalah keturunan Bani Israel kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya dari suku Efraim dan Manaseh di wilayah Samaria. Gak tanggung-tanggung, agama ini sudah eksis sejak zaman Nabi Musa dan mereka hanya mengakui kitab Taurat versi mereka sendiri yang disebut Samaritan Pentateuch. Nah uniknya, cara ibadah mereka mirip banget dengan gerakan sholat dalam Islam, di mana mereka melakukan sujud penuh dengan dahi menyentuh tanah di Gunung Gerizim, yang mereka yakini sebagai tempat suci pilihan Tuhan. Bayangin nih gengs, dari populasi yang pernah mencapai lebih dari 1 juta orang pada abad ke-5, sekarang cuma tersisa 800 orang yang separuhnya tinggal di Gunung Gerizim di tepi barat dan separuhnya lagi di Holon Israel. Selain itu, laki-laki Samaritan selalu memakai jubah putih panjang dan peci merah khas yang disebut tarbus saat beribadah, mirip dengan pakaian muslim yang pakai gamis dan kopiah. Jadi nih gengs, kalau kamu lihat rombongan orang berjubah putih sujud-sujud di gunung, bisa jadi itu bukan jemaah haji, tapi penganut agama Samaritan. Selanjutnya ada agama Zoroastrian atau yang dalam Islam dikenal sebagai Majusi yang merupakan salah satu agama tertua di dunia yang masih bertahan sampai sekarang nih gengs. Agama ini didirikan oleh Nabi Zarathustra sekitar 3.500 tahun lalu di Persia kuno dan penganutnya tersebar di Iran dan India, di mana yang di India disebut kaum Parsi. Gak tanggung-tanggung, penganut Zoroastrian berdoa 5 kali sehari, persis seperti sholat 5 waktu dalam Islam, dan mereka selalu menghadap ke arah api suci atau cahaya saat berdoa. Mereka juga memakai pakaian khusus yang disebut sudreh, yaitu kemeja dalam putih, dan kusti atau sabuk suci yang diikatkan 3 kali di pinggang, mirip dengan pakaian ihram dalam ibadah haji. Selain itu, ritual inisiasi mereka yang disebut nafiote mirip dengan akikah atau khitan dalam Islam, di mana anak Zoroastrian secara resmi diterima menjadi bagian dari komunitas agama tersebut. Gak cuma itu, mereka juga punya aturan kebersihan yang sangat ketat sama seperti konsep toharo dalam Islam, dan mereka juga mewajibkan pengikutnya untuk selalu menutup kepala saat memasuki kuil api atau fire temple. Uniknya nih gengs, meskipun usianya sudah ribuan tahun, populasi Zoroastrian saat ini hanya tersisa sekitar 100-200 ribu orang di seluruh dunia, dan diprediksi agama ini bisa punah dalam 100 tahun ke depan. Di urutan ketiga ada Mandayans atau yang dikenal sebagai kaum Sabian, dan ini adalah satu-satunya agama di luar Yahudi dan Nasrani yang disebut langsung dalam Al-Quran nih gengs. Di mana dalam surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan Al-Hajj, kaum Sabian disebut sebagai Asyabiun, salah satu golongan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mandayan sendiri adalah pengikut Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, dan mereka meyakini bahwa Adam adalah pendiri agama mereka, sedangkan Nabi Yahya adalah nabi terakhir dan terbesar. Selain itu, ritual paling suci mereka adalah masbuta atau baptis di air mengalir, yang dilakukan dengan cara membenamkan seluruh tubuh ke dalam sungai, mirip dengan wudhu dan mandi junub dalam Islam.
Gak cuman itu, penganut Mandayans juga selalu berpakaian putih dalam setiap ritual keagamaan, di mana pakaian putih ini disebut rasta, yang cara pemakaiannya mirip dengan kain ihram. Mereka juga berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah utara, dan sebelum berdoa mereka wajib membersihkan diri dengan air mengalir, persis seperti wudhu sebelum sholat. Namun tragisnya nih geng, sebelum invasi Amerika ke Irak tahun 2003, komunitas Mandayans berjumlah sekitar 60-70 ribu orang di Irak, tapi sekarang hanya tersisa sekitar 5.000 orang karena perang dan penganiayaan. Berikutnya ada agama Yazidi yang penganutnya selalu disangka orang Islam karena penampilan mereka yang khas dengan pakaian putih dan kumis lebat nih gengs. Yazidi adalah kelompok etnis berbahasa Kurdi yang tinggal di wilayah Irak Utara, Suriah, Turki, dan Iran dengan populasi sekitar 800.000 sampai 1 juta orang. Nah uniknya, orang Yazidi sembahyang menghadap ke arah matahari bukan ke Ka'bah, dan mereka melakukannya dengan posisi tangan di samping badan, mirip seperti posisi sholat dalam mazhab Maliki. Laki-laki Yazidi juga wajib memelihara kumis, yang membuat mereka sering disamakan dengan pria Muslim Timur Tengah, bahkan perempuan Yazidi juga mengenakan kerudung serta pakaian tertutup. Selain itu, agama Yazidi punya aturan diet yang unik nih gengs, di mana mereka dilarang makan selada karena diyakini sebagai tanaman suci yang pernah menyembunyikan roh jahat, dan juga dilarang memakai baju berwarna biru. Tapi yang paling menyedihkan nih gengs, di tahun 2014 kelompok ISIS melancarkan genosida terhadap komunitas Yazidi di Gunung Sinjar, di mana lebih dari 5.000 pria Yazidi dibunuh dan 7.000 perempuan serta anak-anak dijadikan budak. ISIS sendiri menganggap mereka sebagai penyembah setan karena keyakinan Yazidi tentang sosok malaikat merak atau Melek Taus yang dalam Islam sering disalahartikan sebagai iblis. Hingga saat ini diperkirakan masih ada sekitar 2.800 perempuan Yazidi yang hilang dan belum kembali ke keluarga mereka sejak tragedi tersebut. Di urutan kelima ada agama Druze yang sangat rahasia, sampai-sampai pengikutnya sendiri pun banyak yang nggak tahu isi ajaran agamanya nih gengs. Agama Druze muncul pada abad ke-11 di Mesir sebagai cabang dari Ismaili Syiah dan saat ini memiliki sekitar 800.000 sampai 2 juta pengikut yang tersebar di Lebanon, Suriah, dan Israel. Gak tanggung-tanggung, ajaran Druze sangat tertutup dan hanya diketahui oleh kelompok spiritual yang disebut Ukal, sedangkan mayoritas penganut biasa yang disebut Juhal sama sekali nggak tahu isi kitab suci mereka. Selain itu, pertemuan ibadah Druze dilakukan di hari Kamis malam, bukan Jumat seperti Islam, dan dilakukan di tempat khusus yang disebut Khalwat mirip masjid dalam Islam. Nah, untuk soal penampilan, perempuan Druze biasanya memakai mandil atau kerudung putih transparan yang menutupi rambut mereka, sementara para laki-laki memakai pakaian hitam panjang dengan topi putih bundar yang sangat mirip dengan penampilan ulama Muslim. Selain itu, mereka percaya pada reinkarnasi atau kelahiran kembali, di mana jiwa seorang Druze akan selalu terlahir kembali sebagai Druze dan jumlah jiwa Druze diyakini tetap konstan sejak awal penciptaan. Uniknya nih gengs, sejak tahun 1043, agama Druze secara resmi menutup pintu konversi, yang artinya nggak ada satu orang pun yang bisa masuk atau keluar dari agama ini, dan mereka yang menikah di luar Druze akan langsung dikeluarkan dari komunitas. Selanjutnya ada Kristen Koptik Ortodoks Mesir yang merupakan komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah nih gengs. Gak tanggung-tanggung pengikut agama ini sekitar 10-15 juta orang.
Orang Koptik sendiri adalah keturunan langsung bangsa Mesir kuno, bukan Arab, dan mereka masih mempertahankan bahasa Koptik yang merupakan turunan langsung dari bahasa hieroglif Mesir kuno. Nah, uniknya penganut Koptik Ortodoks menjalankan puasa selama lebih dari 210 hari dalam setahun, yang jauh lebih banyak dari hari puasa wajib dalam Islam yang hanya 30 hari Ramadan. Selama berpuasa, mereka nggak makan daging, susu, telur, dan semua produk hewani yang mirip dengan konsep puasa vegan, dan ini dilakukan dalam beberapa periode puasa besar seperti Great Lent yang berlangsung 55 hari. Selain itu, cara berdoa mereka di gereja melibatkan gerakan membungkuk dan sujud yang disebut metania, di mana jemaat akan berlutut lalu menyentuhkan dahi ke lantai, persis seperti gerakan sujud dalam sholat. Perempuan Koptik juga mengenakan kerudung saat masuk gereja, dan para pendeta mereka memelihara jenggot panjang, serta memakai jubah hitam yang sangat mirip dengan penampilan ulama umat Muslim. Selain itu, gereja-gereja Koptik di Mesir juga sering disalahkira sebagai masjid oleh wisatawan karena arsitektur dan ornamennya yang sangat dipengaruhi budaya Islam dan Arab. Di urutan ketujuh ada agama Sikh yang penganutnya paling sering dikira orang Islam gara-gara turban dan jenggot panjangnya nih gengs. Agama Sikh didirikan oleh Guru Nanak pada abad ke-15 di wilayah Punjab dan saat ini memiliki pengikut sekitar 25-30 juta orang di seluruh dunia, di mana mayoritasnya berada di India. Nah, menariknya, penganut Sikh yang sudah dibaptis atau disebut Amritdhari diwajibkan membawa 5 benda yang disebut 5K, yaitu kesh atau rambut dan jenggot yang nggak pernah dipotong, kangha atau sisir kayu, kara atau gelang besi, kahera atau celana dalam katun, dan kirpan atau pedang kecil. Uniknya lagi nih gengs, rambut panjang mereka yang nggak pernah dipotong itu ditutupi dengan turban atau dastar, dan cara melilitkannya bisa mencapai panjang kain sampai 7 meter lebih. Selain itu, setiap pagi sebelum matahari terbit, orang Sikh akan bangun untuk melakukan Amrit Vela atau doa subuh yang berlangsung sekitar 2-3 jam, dan ini jauh lebih panjang dari sholat subuh umat Islam. Nggak cuma itu, setiap gurdwara atau tempat ibadah Sikh menyediakan langar atau dapur umum gratis yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, atau status sosial yang mirip dengan tradisi sedekah dan memberi makan orang miskin dalam Islam. Selanjutnya ada Kristen Ortodoks Timur yang merupakan cabang agama Kristen terbesar kedua di dunia setelah Katolik dengan pengikut sekitar 220 juta orang nih gengs. Nggak tanggung-tanggung, dalam gereja Ortodoks Timur, jemaat melakukan gerakan yang disebut metania atau zemnoi poklon, yaitu membungkuk sampai tangan menyentuh lantai lalu sujud dengan dahi menempel ke tanah, yang kalau dilihat persis seperti gerakan rukuk dan sujud dalam sholat. Selama masa Prapaskah Agung atau Great Lent yang berlangsung 40 hari, jemaat Ortodoks bahkan melakukan sujud berulang-ulang yang disebut Prayer of Saint Ephrem, di mana mereka sujud 12 kali dalam satu sesi doa. Untuk soal penampilan, para pendeta dan biarawan Ortodoks memelihara jenggot panjang yang nggak pernah dicukur, dan mereka memakai jubah hitam panjang yang disebut riasa atau kesek, yang penampilannya sangat mirip dengan imam atau syekh muslim. Selain itu, penganut Ortodoks menggunakan tasbih yang disebut komboskini atau chotki, yaitu tali doa dengan 33, 50, atau 100 simpul, yang cara penggunaannya identik dengan tasbih 33 atau 99 butir dalam Islam. Uniknya nih gengs, di dalam gereja Ortodoks nggak ada patung seperti di gereja Katolik, melainkan hanya lukisan 2 dimensi yang disebut ikon, dan banyak gereja Ortodoks di Rusia dan Yunani memiliki kubah serta menara yang arsitekturnya mirip banget dengan masjid.
Dan di urutan terakhir ada Kristen Ortodoks Ethiopia atau yang dikenal sebagai Tewahedo, salah satu aliran Kristen tertua di dunia yang sudah eksis sejak abad ke-4 Masehi nih, gengs. Agama ini sendiri memiliki sekitar 45-50 juta pengikut yang mayoritasnya tinggal di Ethiopia dan Eritrea. Nggak tanggung-tanggung, cara ibadah mereka sangat mirip dengan gerakan sholat, di mana jemaat melakukan sujud penuh dengan dahi menyentuh lantai, dan menggunakan tongkat penyangga yang disebut mekomia untuk menopang tubuh selama ibadah yang bisa berlangsung berjam-jam. Selain itu, penganut Tewahedo berdoa 7 kali sehari menghadap ke arah timur dan wajib melepas alas kaki saat memasuki gereja, persis seperti umat muslim yang melepas sandal sebelum masuk masjid. Nggak cuman itu, jemaat Ethiopia selalu mengenakan syama atau netela, yaitu kain putih panjang yang dililitkan ke tubuh, dan para pendetanya memakai jubah hitam dengan penutup kepala tinggi yang sekilas terlihat mirip dengan pakaian ulama muslim. Mereka juga menjalankan puasa selama sekitar 250 hari dalam setahun, yang jauh lebih banyak dari puasa Ramadan, dan selama berpuasa mereka nggak makan daging serta produk hewani. Uniknya nih gengs, Kristen Ortodoks Ethiopia juga mewajibkan sunat untuk laki-laki, nggak makan daging babi, dan mengklaim menyimpan tabut perjanjian alias Ark of the Covenant asli peninggalan Nabi Musa di kota Aksum, Ethiopia. Itu dia, 8 agama yang penganutnya sering dikira orang Islam karena penampilan dan cara ibadahnya yang mirip. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.